Kenapa video yang diupload oleh Javier ini menunjukkan tahun 2027 sedangkan sekarang masih tahun 2021. Nah, jadi Damian Mola ini menantang si Javier ini dengan menaruh sebuah buku yang ia taruh di ruang studionya, lalu meminta si Javier ini untuk mencoba mengambilnya. Dan hasilnya pun mengejutkan. Javier mendapatkan buku yang telah ditaruh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa di follow juga akun Instagram saya Rahayu_Fajri. Jadi nanti di sana saya akan mengupdate video-video terbaru saya. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah dari seseorang yang mengaku telah melintasi waktu dari tahun 2021 ke 2027. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Jadi pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sedang viral di salah satu aplikasi yang biasa digunakan oleh kaum milenial. Dan buat teman-teman mungkin udah bisa nebak nih ya, aplikasi yang saya maksud adalah aplikasi TikTok. Jadi semua ini berawal dari aplikasi TikTok. Kejadian ini berawal pada tanggal 13 Januari 2021. Jadi ada salah satu pengguna TikTok dengan username Unico Sobreviviente. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya satu-satunya yang selamat. Di akunnya tersebut dia telah membuat pengakuan, jadi dia menuliskan di bio profil TikToknya itu dengan membuat teks yang bertuliskan, "Aku terbangun dan tak sadar pada tanggal 13 Februari 2027 di sebuah rumah sakit yang sangat kosong. Dan pada saat itu tidak ada satupun orang yang berada di rumah sakit tersebut." Jadi pada awalnya itu dia sempat mengaku bahwa dirinya ini amnesia atau lupa ingatan. Nah, jadi untuk beberapa hari dia lupa tuh apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Bahkan dia juga lupa dengan namanya sendiri. By the way nih guys, namanya itu adalah Javier. Jadi sebelumnya saya akan mencoba tampilkan beberapa potongan-potongan video yang diupload oleh Javier. Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk kita lihat videonya. Dengan kekosongan seisi kota, dia cukup bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya. Jadi pada saat itu Javier ini terjebak di tanggal 13 Februari 2027, di mana yang seharusnya itu sekarang tanggal 13 Februari 2021. Jadi tanggal dan bulan dan keadaannya pun sebenarnya masih sama. Yang berbeda hanya tahunnya saja, yaitu tahun 2027.
Jadi di salah satu video yang diupload oleh Javier ini di akun TikToknya ya. Jadi dia menunjukkan jam di pusat kota yang menunjukkan tahun 2027. Bahkan nih ya, jam pada komputer dan tanggalan di kalender juga sama-sama menunjukkan bahwa tahun yang sama, yaitu tahun 2027. Jadi setelah Javier ini mengupload beberapa video di akun TikToknya, ada beberapa followers lah ya di TikToknya itu pun berkomentar. Jadi followers TikToknya ini bertanya, kenapa video yang diupload oleh Javier ini menunjukkan tahun 2027, sedangkan sekarang masih tahun 2021. Jadi awalnya Javier ini tuh nggak sadar kalau dia telah melintasi waktu ke tahun 2027. Jadi Javier ini tersadar pada saat beberapa followers TikToknya ini berkomentar bahwa tahun ini tuh masih tahun 2021 gitu. Nah, setelah Javier ini mulai tersadar, disinilah ya dia ini mulai bingung apa yang sebenarnya terjadi. Karena memang pada saat itu waktu di dunianya menunjukkan waktu yang sama, yaitu tahun 2027. Jadi sebenarnya Javier sendiri pun juga nggak tahu kenapa manusia pada tahun tersebut punah atau menghilang. Bisa jadi karena perang dunia ketiga atau mungkin karena wabah penyakit dan semacamnya. Ya kita juga nggak tahu. Jadi singkat cerita, di dunia barunya Javier ini mencoba mengeksplor ke seluruh tempat untuk mencari tahu apakah ada manusia lain selain dirinya. Jadi meskipun tidak tampak satu orang pun yang terlihat di dalam video yang diunggah oleh Javier ini di akun TikToknya. Jadi hal-hal seperti wifi, listrik, jadi sepertinya berjalan lancar bagi Javier ini. Terbukti dengan Javier bisa mengupload video-video di akun TikToknya. Nah, Javier ini berjalan-jalan ke setiap sudut kota, bahkan masuk ke dalam mall, dan di dalam mall tersebut tampak masih terlihat seperti sama aja. Jadi seperti tidak ada yang berubah. Baju-baju pun masih tersusun rapi dan ia pun dengan bebasnya bisa mengambil apapun barang yang ia inginkan. Bahkan nih ya, di salah satu video yang sempat ia unggah ke akun TikToknya, jadi si Javier ini sempat ke toko emas dan ponsel. Dan Javier ini mengambil sesuka hatinya emas, batangan, dan ponsel yang ia inginkan. Dan itu cukup membuktikan bahwa Javier ini memiliki akses yang cukup bebas untuk mengambil apapun, pergi kemanapun, memasuki gedung manapun yang ia mau, keluar masuk ke supermarket, ke toko swalayan, ke toko percetakan baju. Bahkan si Javier ini membuat baju dengan teks username TikToknya. Jadi bagi Javier ini memang gak ada batasan atau ruang privacy, seakan-akan memang dunia itu milik Javier sendiri. Pada awalnya setelah Javier ini mengupload beberapa video di akun TikToknya, followers dari Javier ini tidak mempercayai dan beranggapan bahwa Javier ini hanya bercanda. Ya mungkin aja pada saat itu Javier ini berada di lokasi tersebut dalam keadaan sepi. Atau mungkin aja pada saat Javier ini merekam suasana sepi itu, ya bisa jadi pada saat itu lockdown sedang terjadi di kotanya. Bahkan nih ya, ada salah satu followersnya mengira bahwa si Javier ini salah satu kepolisian patroli COVID-19 yang sedang bertugas pada saat lockdown terjadi di kotanya. Nah, jadi Javier ini pernah mengupload satu video gitu ya yang menunjukkan bahwa Javier ini sedang ke kebun binatang. Dan hasilnya pun juga sama. Tidak ada satupun binatang yang tampak di sana. Jadi sebenarnya dengan Javier ini mengupload gitu ya, atau dia pergi ke salah satu kebun binatang, sebenarnya sudah cukup lumayan membuktikan bahwa memang si Javier ini tidak memanfaatkan suasana kosong pada saat lockdown COVID-19 terjadi. Jadi kalau sebenarnya kita beranggapan bahwa pada saat itu di kota Valencia itu sepi dikarenakan lockdown terjadi, tetapi anehnya jadi si Javier ini sempat mendatangi salah satu rumah sakit yang lumayan besar gitu ya yang ada di kota itu. Dan hasilnya pun masih sama, kosong dan tidak ada satu orang pun yang berada di sana.
Karena kalau kita pikir-pikir memang suasana kota sepi dikarenakan lockdown COVID-19 pada tahun yang lalu itu memang pernah terjadi. Tapi tidak untuk rumah sakit. Harusnya rumah sakit itu tetap ramai kan? Apalagi kalau kita lihat nih ya, banyaknya populasi di kota Valencia yang mencapai 791.413 jiwa di tahun 2018. Masa iya di saat terjadinya lonjakan kasus COVID-19 tidak ada satupun orang yang berada di rumah sakit? Nggak mungkin juga kan? Jadi dengan keadaan seisi kota yang kosong dan memiliki akses kemanapun yang ia mau, bahkan kantor polisi sekalipun bisa ia masuki, dan sempat mencoba menaiki mobil polisi yang sedang terparkir dengan kunci yang masih tergantung. Tetapi ada hal yang aneh. Jadi pada saat Javier ini memasuki kantor polisi tersebut, Javier mendapati berkas-berkas peninggalan kepolisian yang masih berserakan di meja dan di whiteboard dengan berbagai kasus. Salah satunya kasus dari eksperimen misterius dengan titel Eksperimen JESP strip 8827. Yang ia yakini kasus itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi memang gak sedikit lah ya warganet ini beranggapan bahwa si Javier ini mungkin adalah salah satu agen dari time traveler, atau bahkan hanya kelinci percobaan. Jadi ada salah satu video yang diupload oleh Javier ini di akun TikToknya. Jadi di video itu Javier ini menunjukkan bahwa dia sedang di dalam bunker atau goa. Dan pada saat Javier ini berada di tangga, jadi ia menemukan dokumen misterius. Nah, yang ia curigai bahwa dokumen itu mungkin masih berhubungan dengan dokumen yang ia temukan di kantor polisi tadi. Jadi ya udah, benar-benar kosong aja tuh seluruh kota. Yang ada hanya penonton TikToknya aja yang masih berada di tahun 2021. Jadi tuh Javier ini membuat video di tahun 2027. Sementara orang-orang yang berkomentar dan melihat videonya ini adalah orang-orang yang berada di tahun 2021. Walaupun Javier ini tinggal di masa depan yaitu di tahun 2027, Javier ini masih bisa terhubung dengan orang-orang yang berada di tahun 2021. Tetapi tanpa saling melihat satu sama lain. Jadi pada awalnya netizen ini beranggapan ya mungkin aja ini hanya video editan atau video yang diedit agar suasana di dalam video tersebut terlihat kosong. Tapi anehnya ia terus saja setiap hari memposting videonya tersebut. Jadi nggak mungkin juga kan ada orang yang bisa membuat video editan dengan kecepatan update posting seperti si Javier ini. Nah, ada juga nih yang bilang, ya mungkin aja dia menggunakan aplikasi tertentu yang membuat suasana di kota ini menjadi seperti kosong, tidak ada orang sama sekali. Nah, jadi nih teman-teman ya, ada salah satu followers dari si Javier ini yang kritis gitu. Jadi dia bertanya gitu ya di salah satu video yang diposting oleh Javier. Followers TikToknya ini bertanya kenapa tangan dari video yang Javier bagikan di video TikToknya ini cukup terlihat berbeda-beda. Dari warna kulit sampai bulu tangannya. Dan untuk menjawab dugaan ini beberapa orang menjelaskan ya mungkin aja pada saat itu bisa terjadi karena efek pantulan cahaya matahari yang berbeda. Jadi intinya si Javier ini terjebak di tahun 2027 tapi dengan kondisi di tahun 2021. Makanya Javier ini tidak bisa melihat orang lain di sana. Jadi followers dari akun TikTok Javier ini mulai geram dan mulai meminta pembuktian lebih dari Javier ini. Salah satunya menyuruh si Javier ini pergi ke salah satu subway yang berada di pusat kota. Jadi subway itu kan bisa dibilang seperti stasiun, terminal, pemberhentian busway. Jadi memang biasanya kan pasti ramai orang di sana. Namun hasilnya tidak ada satupun manusia bahkan hewan yang terlihat di sana.
Nah, mengenai hewan nih ya, by the way, tadi kan memang si Javier ini sempat ke kebun binatang. Dan memang di kebun binatang itu tidak terlihat satupun hewan yang berada di sana. Tapi di beberapa videonya si Javier ini hanya ada satu hewan yang masih ada, yaitu burung. Nah, oke, kita lanjut lagi nih ya. Jadi nggak hanya Subway aja, bandara pun ia kunjungi dan sama. Hasilnya tetap kosong dan tidak ada satupun manusia yang berada di sana. Jadi Javier ini memasuki bandara dengan keadaan kosong dan dalam keadaan yang masih terpampang jadwal penerbangan di bandara tersebut. Jadi pada saat Javier ini berada di dalam bandara tersebut, Javier memang tidak menemukan satu orang pun yang berada di sana. Dan Javier ini mencoba pergi keluar, berjalan di sepanjang jalan, bahkan masuk ke salah satu restoran dan tetap masih saja kosong. Jadi semakin hari semakin banyak nih yang penasaran dengan si Javier ini dan mencoba untuk menantangnya pergi ke salah satu sekolahan. Jadi tetap aja nih pada saat Javier ini masuk ke sekolahan tersebut tetap kosong dan tidak ada satupun makhluk yang terlihat di sana. Dan gak hanya di situ saja, Javier ini pergi ya mencoba mendatangi salah satu tempat yang terkenal, yaitu Palacio del Marqués de dos Aguas. Dan hasilnya pun tetap sama, masih kosong juga. Dan Javier juga mencoba mendatangi stadion yang bernama Mestalla, kandang dari klub sepak bola Valencia. Jadi kalau kita pikir memang tempat yang nggak mungkin sepi ya, bahkan malam sekalipun. Tapi anehnya lagi-lagi sepi tanpa manusia satupun. Bahkan itu juga direkam pada siang hari. Lalu semakin kesini semakin banyak yang mengkritis si Javier ini. Ada yang menyangkal bahwa durasi video Javier ini sangat pendek. Dan beberapa orang juga mencurigai ya kalau Javier ini menggunakan Google Street View untuk membuat video rekamannya tersebut. Lagi-lagi di sini Javier membuktikannya dengan berjalan di depan kaca yang dimana pantulan dirinya terlihat jelas di depan kamera. Itu sih cukup membuktikan lah ya bahwa si Javier ini tidak menggunakan Google Street View. Jadi pada tanggal 27 Januari, Javier ini mencoba membuat eksperimen dengan membagikan beberapa gantungan kunci dengan bentuk sepatu ke berbagai tempat di pusat kota. Kalau memang nih ya Javier ini bisa, berarti dia berhasil membuktikan kebenarannya bahwa memang Javier ini terjebak di tahun 2027 yang bisa berinteraksi dengan manusia di tahun 2021 dengan bantuan aplikasi TikTok. Jadi Javier ini membuktikan dengan membuat eksperimen tersebut. Javier mulai membuat video dengan menaruh gantungan kunci di berbagai lokasi dan berharap agar siapapun yang berada di tahun 2021 dan berada di dekat lokasi tersebut bisa mengambilnya dan membuktikannya sendiri. Jadi beberapa orang pun penasaran gitu ya dan mencoba membuktikan dan lalu mendatangi titik koordinat yang telah ia bagikan di akun TikToknya. Alhasil sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Beberapa orang yang telah mendatangi lokasi tersebut mendapati gantungan kunci tersebut, yang dimana sebelumnya Javier ini telah menaruh gantungan kunci itu di beberapa lokasi. Jadi Javier ini telah berhasil gitu ya meyakinkan para netizen yang sudah membantah. Jadi nggak puas sampai di situ, akhirnya pun beberapa orang-orang penting gitu ya dan beberapa entertain tertarik dengan si Javier ini. Salah satunya adalah presenter televisi show dari Spanyol yang bernama Damian Mola. Nah, jadi Damian Mola ini menantang si Javier ini dengan menaruh sebuah buku yang ia taruh di ruang studionya. Lalu meminta si Javier ini untuk mencoba mengambilnya. Dan hasilnya pun mengejutkan. Javier mendapatkan buku yang telah ditaruh tersebut. Namun anehnya ya di sini pada saat dicek CCTV di studio stasiun televisi tersebut, tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam ruangan studio tersebut. Namun anehnya di sini
pintu dengan jelas terbuka dengan sendirinya. Jadi itu semua terlihat dengan jelas di CCTV pada saat pintu itu terbuka sendiri. Jadi semakin lama si Javier ini semakin dikenal seantero Spanyol bahkan dunia. Hingga followersnya ya di TikTok pun sudah meningkat pesat. Dan sampai saat ini pun juga masih banyak yang menantang si Javier ini untuk membuktikan kebenaran perjalanan waktunya. Bahkan ada keterangan dari seorang ahli yang mengatakan bahwa si Javier ini telah mengedit video-videonya dengan menghilangkan objek dengan aplikasi AI. Lalu lagi-lagi di sini Javier membantah hal tersebut dengan mencoba membuktikan kembali dengan mengendarai mobil dalam kecepatan penuh. Kenapa pembuktiannya dengan video saat ia menyetir mobil dalam kecepatan kencang? Jadi memang kalau dipikir nih ya secara teknis, untuk mengedit video dengan movement yang sangat cepat itu cukup bakal kerepotan. Apalagi dengan durasi up to date secepat itu. 4 hari berturut-turut ia membuat video dengan view yang berbeda-beda. Jadi pada saat Javier ini membuat video dengan ia yang sedang mengendarai mobil dengan pemandangan kota yang sepi dan tidak ada satupun kendaraan yang lain melintas. Nah, salah satu akun menantang Javier untuk mengendarai mobil di jalur yang berlawanan. Tapi di sini lagi-lagi Javier ini membuktikan dengan berkendara di jalur yang berbeda seperti permintaan salah satu pengikutnya itu. Jadi di sini semakin bingung ya. Javier ini selalu bisa gitu ya menjawab tantangan dari beberapa orang yang meragukannya. Sejujurnya juga saya masih meragukan gitu ya. Dan pada sampai saat video ini dibuat, si Javier ini pun juga masih terus membagikan video-videonya tersebut. Dari yang awalnya hanya terkesan bercanda saja dan banyak gitu ya yang meragukannya, tapi dengan beberapa bukti-bukti yang ia tunjukkan itu cukup membuat semua orang ini bertanya-tanya. Siapa sih sebenarnya si Javier ini? Apakah benar si Javier ini adalah seseorang time traveler yang sudah berhasil melintasi waktu? Pasalnya, setiap kali si Javier ini mengunggah video-videonya di akun TikToknya itu, Javier ini tidak pernah sekalipun menunjukkan wajahnya. Nah, jadi itu sih yang membuat semua orang ini bertanya-tanya, sebenarnya si Javier ini siapa sih? Jadi itu juga cukup membuat kita semua merasa kebingungan. Jadi memang secara teori gitu ya, perjalanan waktu itu bisa aja terjadi jika kita mengingat teori relativitas waktu Einstein. Tetapi secara pembuktian kan itu sangat mustahil untuk dilakukan. Jadi memang pada awalnya nih ya, pada saat saya melihat akun TikTok dari si Javier ini, saya pun juga mengira bahwa semua yang Javier lakukan ini bisa aja dilakukan dengan settingan. Atau bisa saja ada kru di balik layar yang sangat memperhitungkan untuk membuat semua drama ini. Atau mungkin bisa saja kebutuhan produk atau film yang berhubungan dengan perjalanan waktu. Ya kita kan gak ada yang tahu ya. Tapi di sini ada satu video yang membuat saya cukup, hah? Kok bisa? Jadi di salah satu video yang diunggah di akun TikToknya, si Javier ini menggunakan smart speaker Google. Nah, si Javier ini bertanya kepada alat tersebut, "Oke Google, sekarang tahun berapa?" Nah, lalu alat ini menjawab, tahun 2027. Jadi nih ya, kalau sepengetahuan saya, alat ini tuh memang bisa disetting untuk menjalani perintah yang kita mau dengan jawaban. Entah itu untuk searching atau untuk menanyakan sesuatu yang Google tahu. Bahkan bisa disetting untuk bertanya siapa nama kita, tapi tidak untuk tahun dan tanggal. Dan setahu saya juga harusnya sih settingan tahun dan tanggal itu mengikuti waktu yang seharusnya, waktu keseluruhan dunia. Kecuali memang disetting dari pusat Google-nya sendiri. Nah, beda cerita nih ya kalau mungkin dengan komputer yang bisa kita setting sendiri tanggal dan waktunya. Tapi kan kalau smart speaker Google itu langsung nanya ke Google-nya langsung. Ibaratnya nih ya, kalau kita mau lihat jam di Jakarta, lalu kita search
Jakarta Time. Nah, itu Google akan memberikan jawaban bahwa Jakarta tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, atau semacamnya lah gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Kan nggak mungkin gitu ya bisa disetting kecuali dari Google-nya langsung. Nah, lagi-lagi nih, siapa dia kalau memang bisa nyeting ke pusat Google-nya langsung. Kecuali gitu ya kalau memang si Javier ini teknisi atau orang dalam di Google itu sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan barusan sepengetahuan saya saja. Kalau mungkin di sini teman-teman bisa lebih mengerti gitu ya alat tersebut, bisa beropini di kolom komentar di bawah. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian mengenai kisah si Javier yang mengaku melintasi waktu dari tahun 2021 ke tahun 2027. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman semuanya? Apakah memang si Javier ini benar-benar nyata? Benar-benar telah melintasi waktu? Atau kalian punya teori sendiri nih tentang fenomena tersebut? Jadi saya ingin mendengar, coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian semua. Jadi cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisahnya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang mungkin memiliki atau mempunyai pengalaman misteri yang ingin diceritakan di video saya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan bacakan cerita dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman dan teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri yang teman-teman alami. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.